Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pik Fadilah, moderator dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Konsep City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang pendekatan pembangunan IKN yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Next, itu siapa? Ray. Oke. Jadi, sekarang tuh lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota. Dan di tahun 2050 nanti diperkirakan bakal naik jadi 70%. Nah, dampaknya itu bikin lahan makin sempit, banjir makin sering, air tanah makin habis, dan kota makin panas. Belum lagi, kota juga penyumbang 70% emisi karbon global. Artinya, aktivitas di kota kayak kendaraan, pembangunan, pabrik, nyumbang paling besar terhadap pemanasan global gitu. Di tengah semua ini, ruang hijau dan hutan tuh jadi penting banget, tapi sayangnya sering banget diabaikan. Nah, karena IKN dibangun di tengah hutan tropis Kalimantan, kita perlu cari cara biar pembangunan tetap jalan, tapi hutan juga nggak rusak. Salah satu jawabannya itu conservation ini. Next, Ray. Next, Ray. Pembahasan. Oke. Nah, Forest ini punya 6 prinsip utama. Yang pertama, konservasi sumber daya alam dan habitat satwa. Kita harus jaga sumber daya dan habitat satwa biar ekosistem tetap aman. Nah, yang keduanya, terkoneksi dengan alam. Desain sama alam tuh harus deket-deketan gitu. Biar nggak terkesan jauh dari hutan dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan lingkungan. Yang ketiga, pembangunan rendah karbon dengan mengutamakan energi bersih atau lebih singkatnya tuh ramah lingkungan gitu ya. Terus yang keempatnya, sumber daya air yang memadai. Air juga harus cukup dan dikelola dengan baik. Yang selanjutnya, pembangunan terkendali atau anti-sprawl development. Pembangunan nggak boleh sembarangan, melebar kemana-mana, yaitu anti-sprawl itu. Terus yang terakhir, yang keenamnya, pelibatan masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga pastinya mau dong ya dilibatin dalam pembangunan ibu kota ini. Bukan cuma pemerintah doang yang bisa ambil keputusan gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray Fasya. Silakan. Lanjut ada tujuan. Tujuan ini dengan mengadopsi konsep Forest City, IKN diharapkan jadi contoh kota masa depan yang seimbang antara pembangunan dan kelestarian alam. Tujuan utamanya adalah merancang diterapkan di IKN Kalimantan Timur, supaya pembangunan tetap menjaga hutan, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Kajian ini melihat kondisi IKN sekarang, arah pembangunan Kalimantan Timur, potensi dampak lingkungan, dan membandingkannya dengan konsep kota modern di dunia. Harapannya yaitu hasil kajian ini bisa jadi panduan jelas dalam merancang IKN sebagai forest city yang berkelanjutan. Terus ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menganalisis dokumen dan data sekunder. Yang kedua mengkaji kondisi existing wilayah IKN. Yang ketiga membandingkan penerapan konsep berkelanjutan. Dan yang terakhir menelaah kebijakan dan perencanaan pembangunan yang relevan. Oke, Lanjut. makasih buat Ray Fasya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syanuran Kafi. Silakan. Ada tantangan pembangunan dalam hidup itu.
identifikasi masalah itu. Lalu yang kedua ada urbanisasi dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada dampak sosial dan ekonomi. Oke. Nah, di sini ada definisi dari humanware, yaitu komponen manusia dalam sistem teknologi kota, keahlian dan peran manusia dalam merancang, membangun, dan mengelola forest city. Contohnya tenaga ahli di bidangnya. Ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Silakan Agung. Baik, yang kedua yaitu ada technoware, teknologi yang digunakan dalam sistem yang berarti instruktur dan teknologi yang mendukung keberlanjutan kota. Contohnya adalah panel surya dan teknologi energi terbarukan. Next. Yang ketiga yaitu ada infoware, komponen informasi dan data yang digunakan dalam sistem, yang berarti pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Contohnya adalah sistem monitoring, konsumsi, energi, serta pemantauan penggunaan sumber daya alam. Oke, moderator. Oke, yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Zaki. Silakan. Kemana sih Zakina? Ya. Ya, jadi saya di sini menjelaskan tentang orgaware, yang dimana definisi dari orgaware sendiri merupakan struktur organisasi kebijakan dan prosedur yang mendukung penggunaan teknologi, di mana penjelasan yang ada adalah kebijakan pemerintahan dan tata kelola yang mendukung penerapan forest city. Seperti contohnya yaitu kebijakan pengelolaan ruang hijau dan penggunaan energi terbarukan di tingkat kota yang seperti mobil listrik, motor listrik, ataupun kereta listrik yang mengefisiensikan sumber daya alam. Lalu untuk selanjutnya, kita memiliki 6 solusi yang dimana salah satu poin pertama yaitu pemantauan lingkungan berbasis teknologi, di mana poin ini menjelaskan sensor menggunakan sensor Internet of Things atau yang lebih sering kita kenal IoT untuk memantau kualitas udara, suhu, dan kelembapan secara real time sehingga memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan. Lalu yang kedua adalah bangunan ramah lingkungan, di mana poin ini yaitu menerapkan teknologi bangunan hijau dengan sistem pencahayaan otomatis, hemat energi, penggunaan panel surya, dan atap hijau untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon. Poin ketiga yaitu sistem transportasi. Ini mengembangkan transportasi publik berbasis listrik dan otonom, serta menyediakan aplikasi transportasi cerdas untuk merencanakan perjalanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu poin keempat yaitu pengelolaan air cerdas. Pengelolaan air cerdas ini menggunakan teknologi pengolahan air limbah pintar dan
sensor untuk mendeteksi kebocoran pipa serta mengoptimalkan penggunaan air di ruang terbuka hijau. Lalu ada replika digital kota atau bisa diartikan kata lain digital twin, di mana replika digital kota ini membangun model virtual dari IKN untuk simulasi dan perencanaan yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai skenario termasuk bencana alam maupun bencana lainnya. Dan poin terakhir adalah perkotaan berbasis teknologi, di mana pertanian perkotaan berbasis teknologi ini menerapkan pertanian vertikal otomatis dengan sistem hidroponik dan pencahayaan LED untuk menyediakan sumber pangan lokal yang berkelanjutan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Zaki. eh yang terakhir itu ada kesimpulan. Mungkin akan disampaikan oleh Ray Fasya. Silakan Ray. Kesimpulan dari aduh mana ya ini? Kesimpulan dari materi ini yaitu konsep Forest City untuk IKN harus menekankan integrasi antara pembangunan dan pelestarian alam. Kota dirancang dengan dominasi ruang hijau dan fungsi ekosistem hutan. Ada 6 prinsip utama, yaitu konservasi alam, koneksi dengan alam, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas, partisipasi masyarakat, dan ekonomi hijau. Tujuannya agar IKN jadi kota berkelanjutan yang tetap menjaga fungsi hutan dan kualitas hidup. Begitu. Oke, itu aja dari kita. Intinya konsep Forest City itu penting banget biar IKN gak cuma jadi kota modern, tapi juga kota yang peduli sama lingkungan dan masyarakatnya ya. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi bahan diskusi bareng-bareng ya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. See you the next time. Bye-bye. Coba aing katanya. Tahu Bunsek,